Quran. Kemudian bagaimana tips menghafal cepat dan tidak cepat lupa? Jadi yang cepat itu pasti cepat lupa. Ya, tidak ada yang menghafal cepat dan tidak bisa lupa. Ya, apapun itu juga. Dan ini sebetulnya berbeda dari tujuan kita menghafal Al-Quran sendiri. Ya, jadi kenapa kita mau menghafal Al-Quran? Sesungguhnya orang-orang itu, para ulama mau menghafal Al-Quran itu supaya dapat peluang untuk membaca dengan lebih banyak, dapat peluang untuk lebih mudah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena sudah hafal di kepala, sehingga ketika mau mentadaburi ayat ini nanti dia teringat lagi ayat yang lain. Ketika dia mentadaburi kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud di surat Shad, dia teringat kisah yang sama di surat An-Naml. Ya. Jadi yang seperti itu hanya bisa dilakukan ketika seorang itu memang hafal Al-Quran, sehingga frekuensi bacanya akan lebih banyak, tadaburnya juga akan lebih mantap. Ya, jadi orang yang hafal Al-Quran itu tujuannya cuma satu, supaya saya bisa lebih banyak membaca Al-Quran. Karena kalau membaca dan tidak hafal itu mata kita agak capek. Baru sebentar, mungkin baru 1 jam itu sudah letih mata. Tapi kalau kita membaca tanpa melihat mushaf, tutup mata, sudah mulut ini hanya bergoyang saja, tak terasa 1 jam lewat, 2 jam lewat. Ya, tidak, keletihannya berkurang. Jadi begitu. Nah, kalau tujuannya supaya cepat hafal dan tidak cepat lupa, maknanya kan saya pengen hafal, tapi nggak mau cepat lupa. Sedangkan obatnya supaya tidak cepat lupa itu adalah banyak mengulang. Jadi hakikatnya adalah kita pengen usahanya sedikit langsung dapat dan nggak mau ngulang-ulang lagi. Ya, nah ini beda dengan misi menghafal Al-Quran. Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran, sepanjang pengetahuan saya, yang hafalnya sudah kuat dan mungkin, itu membaca itu setiap hari, ya, membaca, mengulang, itu sudah jadi bagian dari kehidupannya. Ibaratnya kalau dia nggak mengulang, dia nggak baca, itu kayak nggak makan. Ya. Dan itu bisa hadir, bisa tumbuh, bukan karena dia sudah hafal langsung dia begitu, bukan, tapi kebiasaan itu terbentuk karena seseorang itu mengulang-ulang hafalannya sampai betul-betul kuat. Jadi karena lupa, kemudian dia mengulang, jadi kuat. Dan mengulang itu berterusan setiap hari, berapa jam, sehingga pada waktu yang lama menjadi suatu kebiasaan. Sehingga ketika hafalannya 30 juz dan sudah kuat 30 juz, maka dia mengulang tiap hari terus, itu menjadi sudah kebiasaan dia. Jadi kalau dia nggak mengulang, dia ada yang salah. Karena sudah terbiasa dari bertahun-tahun yang lalu, semasa menguatkan hafalannya, ya, itu sudah mengulang terus. Karena orang itu hakikatnya cuman orang-orang yang bisa enjoy dengan Al-Quran saja, yang bisa nyaman dengan Al-Quran, yang nanti mampu mencapai gelar hafiz, kemudian hafiznya itu hafalannya mutqin. Itu hanya orang-orang yang betul-betul cinta, orang-orang yang rela menghabiskan berjam-jam hari untuk mengulang bacaan Al-Quran, yang mau komitmen berterusan mengulang bacaan Al-Quran, yang tidak sayang untuk berinfak untuk mendukung hobinya, kenikmatannya, kesenangannya membaca Al-Quran. Ya, makanya harus melalui pola itu baru seseorang itu bisa nanti hakikatnya menjadi seorang hafiz, ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mindsetnya cepat-cepat hafal supaya nggak cepat lupa, itu seolah-olah kita menganggap Al-Quran itu sebagai sebuah beban untuk kita. Ya, mohon maaf ya,
Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai beban, sebagaimana orang itu ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Seperti kayaknya ini beban yang harus saya singkirkan dari pundak saya secepatnya. Ketika sudah hafal, tidak cepat lupa, selesai satu masalah. Seolah-olah begitu. Kenapa? Karena kalau nggak lupa kan nggak ada alasan untuk ngulang. Kapan ngulangnya kalau nggak lupa? Ya. Mohon maaf, jangan jadikan Al-Quran sebagaimana hajat kita yang mau kita keluarkan di kamar mandi. Cepat-cepat saja kita keluarkan, yang penting keluar. Jangan seperti itu. Tapi ya, Al-Quran harus kita jadikan bagian dari kesenangan kita, kenikmatan kita ketika kita membacanya. Ya, oleh karena itu lupa menjadi bagian yang mengasyikkan. Kenapa? Karena dengan lupa saya jadi punya tujuan untuk mengulang bacaan ayat ini, surat ini, juz ini, ya. Begitu. Boleh ya. Nah, tapi mungkin jadi kalau misalnya itu mungkin ya tidak se ekstrim itulah. Ya artinya kalau kita bicara metode atau cara, maka sebetulnya tidak ada cara yang memudahkan 100%. Memang ada cara-cara yang membantu, saya katakanlah membantu agar kita bisa selesai dalam menghafal. Tetapi usaha yang dikeluarkan tentunya akan sama. Yang boleh saya bagi adalah tipsnya ketika kita mau betul-betul menyelesaikan hafalan. Yang pertama harus ada niat. Kemudian yang kedua harus ada komitmen. Dan yang ketiga harus ada pengorbanan. Dan ketiga ini semua antum ikat dengan kuat, antum masukkan, antum genggam ya dalam tangan, dan pergilah cari seorang guru atau mahatafiz atau pesantren dan menghafallah di depan guru sana. Kenapa? Supaya kita ada waktu yang dimana kita harus wajib setoran tasmi bacaan kepada guru. Ya, kalau nggak ada program menghafal di rumah tidak akan jadi. Jadi pergilah temui guru, ya, atau ke pondok atau ke mahatafiz, menghafallah pakai program yang ada di sana. Insya Allah selesai. Gitu caranya, ya. Kalau menghafal sendiri rasanya susah, kecuali Allah mengizinkan. Ya, wallahu a'lam.